Terima kasih. Saya langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman dan bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Baik, ada bapak, ada teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Ya, pada hari ini, maaf, saya perkenalkan diri. Saya Yosef Kurniawan, teman-teman. Yosef Kurniawan. Saya salah satu tim dari Klorin, PT Klorin, dan berperan sebagai asesor, istilahnya mendampingi Bapak dan teman-teman semuanya untuk melakukan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi Certified BNSP, teman-teman. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tentunya di mana sertifikasi ini banyak sekali digunakan dan dibutuhkan di dalam dunia industri sebagai pendamping ijazah atau sebagai validasi kompetensi teman-teman dan Bapak semuanya. Banyak sekali bagai manfaat yang kita dapatkan setelah kita memvalidasi kompetensi kita. Selanjutnya teman-teman, ada tiga informasi yang sebelumnya saya akan sampaikan kepada teman-teman. Mungkin yang pertama nanti kita ada sesi foto bareng. Izin teman-teman untuk nanti aktifkan on cam-nya dulu sementara. Tapi nanti teman-teman ya, nanti ya izin. Setelah itu Yosef akan sampaikan mulai dari hal rule bagaimana kita hari ini untuk persiapan sertifikasi. Yang pertama adalah pendaftaran. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, teman-teman dan semuanya disiapkan untuk adakan persyaratan dasarnya seperti foto, KTP, dan ijazah terakhir. Ijazah terakhir bisa menggunakan ijazah SMA atau SMK. Pak, saya ijazahnya ketinggalan, boleh nanti saya minta nanti teman-teman untuk pendaftaran nanti jelaskan akan lebih detail. Selanjutnya, teman-teman, ada tiga persoalan. Persoalan dalam arti teman-teman, kita hari ini sertifikasi profesi uji kompetensinya di bidang komputer, ya. Komputer bisa menggunakan aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office ataupun WPS ataupun Google Sheet. Ya. Teman-teman cukup menjawab tiga soal yang udah kami siapkan, desain yang bisa teman-teman nanti kerjakan. Ada rule langkah-langkah yang tentunya teman-teman mudah untuk mengerjakan dan mengirimkan tugas pengerjaannya. Setelah itu nanti teman-teman besok kita ketemu lagi di waktu dan di jam yang sama untuk mereview, melihatkan tugasnya teman-teman, ya, sama-sama nanti kita wawancara sedikit, ngobrol sedikit teman-teman untuk membuktikan bahwa saya dan teman-teman semua ini sudah melakukan sertifikasi secara online daring. Kenapa itu dibutuhkan? Karena itu permintaannya dari BNSP-nya. Jadi kita kan istilahnya udah UJK nih, uji kompetensi secara apa? Online Zoom. Kayak gitu buktinya mana? Nah, buktinya kan bisa digunakan dengan rekaman yang sekarang, record, dan tentunya adalah foto-foto aktivitas yang sekarang. Dan itu permintaannya BNSP, bukan permintaannya kami dari PT Kloring. Sebelum saya melanjutkan, mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada eh, Bapak dan teman-teman semua, Mbak admin mau dipotonya sekarang apa nanti di akhir? Mbak Di admin, akhir, Pak. ah, di akhir aja ya Mbak admin ya. Iya, Baik, eh, Bapak dan teman semua izinkan Yosef mengirimkan link untuk pendaftaran uji kompetensi. Pendaftaran uji kompetensi, izinkan Yosef kirim linknya ke dalam chat room. Oke, udah semuanya chat room.
silakan Bapak dan teman-teman semua untuk di chat roomnya diakses. Nanti akan ditampilkan atau dihadapkan sebagai berikut. Izinkan Yosef share screen. Izin saya share screen. Oke. Nah, setelah teman-teman klik link Zoom tadi, link yang ada di chat tadi, maka teman-teman akan dihadapkan kepada tampilan seperti ini. Di sini teman-teman melakukan pendaftaran. Pendaftaran untuk melakukan uji kompetensi. Ini langkah awalnya dulu. Yang wajib teman-teman dan Bapak selesaikan hari ini. Di mana file-file ada kebutuhan datanya yang perlu kita isi. Di sini jadwalnya kita sertifikasi atau review soal nantinya besok. Ini diklik. Lalu diisikan nama lengkap sesuai KTP atau mungkin bagi Bapak Ibunya yang udah mempunyai gelar ya tuh ya Mas, silakan dituliskan gelarnya. Silakan ditulisnya gelar akademik atau non akademik silakan. Lalu tuliskan NIK-nya yang lengkap, jangan sampai typo, tempat lahir, tanggal lahir, dan terus semuanya sampai bawah dan diharapkan nomor handphone dan email yang aktif saat ini. Pertama, aktif itu bisa dihubungi secara baik telepon biasa ataupun WhatsApp. Email bisa dikirimkan aktif apabila nanti BNSB itu kadang BNSB atau LSB mengirimkan kabar itu suka lewat WhatsApp atau email ya. Jadi diharapkan yang aktif. Selanjutnya silakan pendidikan terakhirnya teman-teman dan Bapak Ibu semua dipilih, lalu pekerjaannya dipilih salah satu aja, sesuaikan. Nah, di sini teman-teman dan Bapak Ibu semua silakan upload foto KTP, ijazah terakhir. Lalu sertifikat ini apabila ada, misalkan teman-teman pernah ikutan kursus, seminar tentang komputer ya, tentang aplikasi produktivitas, baik itu melalui prakerja atau yang lainnya, ya teman-teman silakan masukkan sebagai opsional bahwa teman-teman udah mengenal aplikasi produktivitas yaitu Office ya, baik Office Google, Worksheet, WPS, Microsoft Office dan sebagainya. Lalu klik berikutnya. Nanti di berikutnya kita bareng-bareng. Saat ini silakan Bapak Ibu dan teman-teman mengisikan terlebih dahulu APL 01. Dipersilakan. Kalau sudah mohon dong di kolom chatnya atau open mic kabarin Yosef biar Yosef tahu. Terima kasih, silakan Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau sudah, kalau sudah di tahap ini, tolong kasih tahu via chat atau open mic ke Yosef, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nanti kita bareng-bareng kita tahap selanjutnya. Seperti itu. Ya, silakan. Nanti kita klik berikutnya. Kalau yang sudah untuk pengisian ini APL 01, jadi APL 01 itu daftar diri kita, pengisian daftar diri, nama, data diri semuanya, nama selanjutnya. Ya, ini diisi. Nah, selanjutnya nanti ada isinya APL 02 setelah Bapak Ibu dan teman-teman menyelesaikan APL 01-nya dan ngabarin Yosef via chat ataupun open mic. Silakan.
Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Yes, Izin, Waalaikumsalam. izin Boleh? bertanya Pak, Mm-mm. untuk ijazah kalau fotokopi udah dilegalisir boleh Pak? Boleh, boleh, boleh. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama.
Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sudah? Oke, oke. Baik, selanjutnya teman-teman, silakan klik untuk berikutnya. Klik untuk berikutnya, maka kita semua akan dihadapkan dengan APL 02, teman-teman. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua akan dihadapkan dengan APL 02. Apa sih itu APL 02? Jadi APL 02 itu semacam eh, kita ngambil kejuruannya komputer ya, basic belajar basic aplikasi produktivitas. Ini adalah materi-materinya yang akan dipelajari gitu. Jadi ibaratnya atau mungkin simpelnya mungkin bilangnya saya ngambil jurusan teknik informatika. Apa aja tuh kita belajar teknik informatika? Nah, ini APL 02 berbicara tentang seperti itu juga. Kita ngambil teknik informatika, apa aja materi-materi yang ada di dalam teknik informatika. Nah, kebetulan saat ini kita adalah operator komputer muda yang bicara tentang aplikasi produktivitas. Ya, tentunya adalah aplikasi Office ya, teman-teman ya, semuanya Bapak Ibu. Dan di sini tugas Bapak Ibu cukup hanya menceklis membalet huruf K. Yang tanda K di checklist, yang tanda K di checklist, yang tanda K di checklist. Cukup yang tanda K di checklist semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Seperti ini, ada 6. Lalu klik tombol kirim. Kalau Yosef nggak klik tombol kirim ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini Dami. Silakan bagi yang lainnya, lakukan hal yang sama, mengklik tombol K dari 1 sampai 6 materi pelatihannya, lalu kirim. Kalau sudah, tolong kabarin Yosef. Nanti kita akan pembahasan kepada soal-soalnya. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua.
Baik, alhamdulillah. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah menyelesaikan di tahap APL 01 dan APL 02. Kita melakukan proses pendaftaran kepada LSP yang akan diteruskan kepada pihak BNSB. Nanti Klorin dengan timnya sebagainya akan memfasilitasi data ini semua, akan dibereskan untuk selanjutnya diserahkan kepada BNSP. Adapun kekurangan ataupun apa, nanti teman-teman boleh hubungi tim Klorin yang lainnya di dalam grupnya masing-masing. Baik, tahap selanjutnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita melakukan soal Bapak Ibu ya, pengisian soal. Izinkan Yosep untuk share link soalnya sebentar. Oke, baik. Oke, ini April. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan teman-teman semua, Yosep udah mengirimkan link di dalam chat room. Silakan diakses. Silakan. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua akan dihadapkan seperti ini yang ada terdapat kepada Google Doc ya. Ini bisa di-download ya, bisa di-download sebagai bahan soalnya Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk memudahkan aja secara offline-nya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, izinkan Yosep menerangkan sedikit rule-nya yang ada di soal seperti ini. Kalau yang kurang dipahami, boleh kita diskusikan. Bertanya secara open mic, langsung apabila takutnya nanti lupa, atau secara chat room. Pertama, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang harus diperhatikan adalah membaca petunjuk. Di sini ada petunjuk sampai 1 sampai dengan 4 petunjuknya. Di mana di sini petunjuknya baca dan pelajari secara instruksi dengan cermat sebelum melaksanakan praktek. Selanjutnya laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan. Jadi urutannya ada skenario 1, ada di situ ada poin-poinnya dari skenario 1. Jadi teman-teman istilahnya harus berurut untuk mengerjakan soal ini ya. Karena apa? Tujuannya untuk memudahkan nanti tim verifikasi soal ini cepat teman-teman. Jadi mencepatkan soal-soal Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau berurut itu enak banget ya. Lalu file master di setiap skenario diupload ke dalam Google Drive. Ya, teman-teman mempunyai Google Drive-nya tersendiri, silakan upload tersendiri di dalam Google Drive-nya. Ya, nanti tugas dimasukkan ke dalam link Google Form. Link Google Form-nya ini ada, klik di sini teman-teman, di tugas uji kom. Nanti akan dihadapkan seperti ini teman-teman nih tugasnya. Nanti nama lengkapnya, nomor WhatsApp, email, ujiannya. Nah, nanti di sini nih link Google Drive-nya teman-teman semua. Tinggal ya nanti di drive-nya tinggal di share link, linknya itu tampilkan di sini ya. Nanti tim Florin akan mengambilnya. Lalu teman-teman, Bapak Ibu semua dan ini tinggal klik kirim. Seperti itu. Itu rule-nya untuk tahap yang petunjuk. Di sini ada 3 skenario Bapak Ibu dan teman-teman semua, di mana skenario pertama adalah nilai poinnya 25. Jadi Bapak Ibu semuanya sebagai seorang operator komputer, ahli komputer, teman-teman membuktikan bahwa teman-teman Bapak Ibu semua mampu mengerjakan sebuah pekerjaan sesuai dengan instruksi
yang sudah diberikan. Adapun instruksinya dalam skenario ini terlampir sebagai berikut. Yang pertama teman-teman adalah membuat sebuah proposal. Isi proposalnya seperti apa? Silakan teman-teman yang udah punya pengalaman untuk membuat proposal apapun silakan. Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya seperti apa? Ukuran kertasnya A4. Marginnya top 2,5, button 2,5, left, right 2,5. Seperti itu. Jadi marginnya itu 2,5 itu all. Lalu tambahkan kop surat. Kop surat. Kop surat. Apabila proposalnya 1 lembar, boleh kop suratnya menggunakan header. Tapi kalau mempunyai 2 lembar, silakan kop suratnya non header. Kop suratnya seperti apa? Tulis aja Klorin Digital Media dengan alamatnya. Mungkin bisa minta ke admin atau Google. Ada nanti alamatnya. Jadi Klorin dengan alamatnya untuk sebagai kop suratnya. Lalu tugas Bapak Ibu dan teman-teman semua adalah setelah membuat proposal, lakukan mail merger di dalam fitur aplikasi pengolah kata. Lakukan mail merger. Lakukan mail merger dengan datanya yang ada di aplikasi pengolah kata. Atau menggunakan Microsoft Excel sebagai short datanya. Mana teman-teman yang muda, silakan mau membuat short datanya di aplikasi pengolah katanya itu sendiri atau datanya di Microsoft Excel. Nanti lakukan mail merger. Datanya sebagai berikut, teman-teman. Datanya sebagai berikut. Yang perlu diambilkan adalah nomor surat dan nama instansi yang dibuat sebagai kolom di dalam mail mergernya. Gunakan formula untuk pengisian kolom pada tabel seperti ini. Formulanya nomor surat dan instansi. Upload file masternya masih dalam Word, jangan PDF ya, tapi Word aja, jangan PDF, Word aja teman-teman. Lalu berikan namanya shape S-nya, namanya proposal garis bawah atau garis miring, nama teman-teman semua. Lalu shape S. Nanti upload di Google Drive, masukkan linknya ke dalam tugas ini. Ini skenario pertama. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Aman? Oke, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nyusul ya. Kalau ada pertanyaan mungkin sekarang belum. Selanjutnya ada skenario 2. Skenario 2. Ada skenario 2. Poinnya 50. Sama seperti yang pertama, Bapak Ibu teman-teman semua ini seorang operator komputer yang mengerti tentang aplikasi produktivitas Office. Teman-teman semua dan Bapak Ibu membuktikan bahwa Bapak Ibu dan teman-teman semua mampu mengerjakan suatu pekerjaan. Di dalam skenario ini adalah membuat laporan dalam bentuk tabel. Ini bicaranya aplikasi pengolah data. Ya, aplikasi pengolah data. Silakan aplikasinya yang lebih familiar gunakan sebagai toolsnya. Aplikasi pengolah data. Membuat tabel dulu. Dengan ketentuannya adalah ukurannya nanti di print areanya adalah A4. Orientasinya adalah portrait. Yang kedua adalah seluruh kolom ini ada nomor urut, nama barang, stok awal, jumlah jual, harga pokok, dan seterusnya. Ya, yang ditentukan di sini ada laba bersih, ada pajak ya, yang ada di sini kolom-kolomnya. Pada aplikasi
pengolah data. Ya gunakan yang familiar, teman-teman. Yang familiar. Menggunakan Excel boleh, WPS boleh, Google Sheet boleh. Tapi teman-teman bisa. Intinya bisa menjawab soalnya. Lakukan pengolahan data di aplikasi pengolahan data dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya dari A sampai dengan G. Silakan pahami, baca dengan teliti. Ketentuannya dari A dan G. Lalu buat grafik dalam bentuk pie dari data yang udah ada, dari tabel yang ada, yang udah dijadikan dari informasi mentah menjadi sebuah informasi, lalu buat Grafify untuk menunjukkan perbandingan laba bersihnya antar produk. Masukkan tabel dan diagram pie nanti ke dalam Word. Di-insert dalam Word. Beri judul seperti ini. Nama judul seperti ini. Lalu copy paste tabel dari Excel dan diagramnya ke dalam aplikasi pengolah data. Nah, lalu file disimpan dalam format aslinya dengan menggunakan extension docx. Kita mengerjakannya di Excel, tapi akhir dari Excel di doc. Seperti itu. Selanjutnya ada datanya, ada perkiraan datanya seperti ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkiraan data seperti ini. Tentunya yang tak kalah penting adalah skenario 3. Poinnya 25. Di mana Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya diharapkan menunjukkan kemampuannya dalam hal aplikasi pengolahan materi, yaitu presentasi. Slide presentasi. Di mana slide presentasi bisa menggunakan aplikasi apapun yang Bapak, Ibu, dan teman-teman kuasain. Yang familiar, asal bisa menerapkan dari skenario 3 ini. Yang pertama, membuat slide-nya itu dengan 3 slide, ukurannya 16:9. Jangan yang standar 4:3. Apalagi yang A4, yang potret. Lakukan dengan yang 16:9. Adapun slide pertama berisi tentang judul. Logo Klorin bisa diambil di link Google Drive ini atau minta ke admin. Kalau misalkan ini aksesnya korup atau apapun itu, ada halangan, Bapak Ibu dan teman-teman semua minta ke admin logonya Klorin. Selanjutnya, slide 2 berisi profil Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ada 3 yang harus dipenuhi, profilnya close up, nama lengkapnya, ya, sosial medianya, tambahkan linknya. Tuliskan prestasi kayak semacam CV kayak gitu sedikit aja. Tambahkan transisi atau animasi dan audio klipnya. Bebas, sesuai teman-teman kuasai. Dan audionya sesuai dengan teman-teman pilih yang menurut teman-teman itu bagus. Selanjutnya, slide 3 berisi teks. Jelaskan sebanyak minimal 1 paragraf tentang judul. Tampilkan poin-poin utama yang berkaitan dengan judul. Gunakan ikon menarik pada setiap poin. Jadi tentunya ketika teman-teman ada nampilkan kayak media sosialnya tuh,
supaya lebih menarik jangan pakai button ya atau gimana ya, pakai ikonnya yang lebih istilah agak lebih visualnya itu ada. Karena icon itu salah satu dari prinsip desain yang wajib harus ada. Elemen desain. Elemen desain. Salah satunya adalah icon itu harus ada sehingga visualnya itu terasa banget. Nah, poin-poinnya itu bedakan antara judul dengan subjudulnya. Jadi jangan semuanya judul lampangnya itu sama banget. Header satu, semuanya header satu, ya bengkak semua. Paragraf semuanya paragraf. Jadi nggak ngerti mana judul, mana paragraf. Jadi dibedakan. Gunakan minimal satu paragraf sesuai dengan judul. Lalu save dengan save filenya PPT. Lalu upload ke Google Drive-nya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Lalu sharekan linknya khusus PowerPoint di link ini, Scenario 3. Seperti itu. Kalau menggunakan Google Drive, Google Slide, ya silakan ya, tinggal bagikan. Seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk soal ini. Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya maksimal ini ya saya tunggu jam 19.30. 19.30. Besok kita bertemu di waktu dan jam sama. Teman-teman buka soalnya. Kita lihat bareng-bareng. Ada pertanyaan? Silakan di kolom chat atau open mic. Silakan teman-teman. Kalau kira-kiranya aman, mengerti, tolong di kolom chatnya juga aman dan mengerti, Pak. Atau mengerti, sudah Pak Yosep, biar mungkin biar saya mau ada wakili feedback. saja. Pak Yosep, Ya, silakan Pak. Bapak. saya wakili saja dari teman-teman mahasiswa. Hmm, Pertanyaan yang pertama memastikan mengenai skenario satu itu proposalnya bebas nanti. bebas, bebas. Bebas. Jumlah halamannya dibatasi nggak? Bebas. Bebas. Ya, Eh, Tadi saya mendengar ada pernyataan kalau lebih dari satu halaman itu gunakan header untuk atau sebaliknya tidak menggunakan header untuk kop suratnya. baik. Yes, kalau seandainya proposalnya itu cukup satu halaman, silakan gunakan header. Kalau lebih dari satu halaman, silakan header non header. Jadi kopnya tetap ada, Bapak. Kopnya tetap ada, tapi tidak diheaderkan. Khawatirnya kan kalau diheaderkan semua kop kan hadir, Pak Wah, ya, di setiap halaman. ya, oh gitu. Jadi Iya, eh, kopnya itu hanya di halaman pertama saja iya, gitu maksudnya. betul, Oh, Bapak. Betul, iya. betul. Kalau itu pasti saya agak bingung. Kira Gitu, sebaliknya Bapak. gitu kan kalau salah satu halaman mungkin non header juga nggak masalah. Kalau Iya, dua halaman apakah harus muncul? Kalau harus muncul berarti harus di header. Jadi sebaliknya ya iya, Pak. iya, betul, Bapak. Dua itu tidak boleh ada headernya. Ya. Iya, iya. Eh, Kemudian eh, untuk yang kedua itu kan melibatkan dua aplikasi ya Pak ya, untuk skenario dua. Iya. Antara Excel dengan Microsoft Word. Mm-mm. Nah, itu di sini hanya dijelaskan file disimpan dalam ekstensi doc, berarti yang Word ya, Mm-mm. ya. Laporan nambah anda kemudian doc X. Nah, untuk yang Excelnya itu namanya bagaimana? Baik. Di save juga nggak? Baik, Bapak. Untuk yang tadi saya maaf, mohon maaf, Yosef juga tadi lupa. Betul, Bapak. Untuk yang Excel-nya juga disertakan, yang versi doc-nya juga disertakan untuk skenario 2.
Dua file. Dua file. Dua file, Bapak. Oke. Kemudian Ya, untuk memastikan lagi itu kan harus di copy gitu ya dari Excel ke Excel. Word. Oh, itu kopinya kopi normal saja atau harus copy link gitu? Eh, di dalam copy paste ada di dalam fitur paste itu banyak sekali paste paste Pak Ya. ya. Itu disesuaikan aja. Kalau bisa menggunakan copy paste secara standar, tapi datanya semuanya itu hadir dan aplikasi eh, diagramnya itu hadir juga, lalu kita Ya, rapikan, itu aja sudah cukup, Pak. copy paste biasa ya. Ya kan Iya, kalau link itu ketika Excel-nya diubah otomatis di Word-nya ya update iya, sendiri. iya, seperti itu. Jadi yang biasa saja ya, cukup gitu. Iya, Kemudian yang mengenai upload, mm-mm, saya perlu jelaskan nanti. Ini kan yang diuploadnya link ya Pak ya, link mm-mm, drive-nya. iya. Itu link bentuknya folder berarti atau si filenya. Karena kan nanti ada Nanti, data tuh yang di Excel itu untuk my merge misalnya ya. Kalau mm-mm, misalnya dibuatnya di Excel juga, itu yang dikopikan link eh, folder atau link si file Word-nya. oke. Nanti yang tugasnya setelah kita selesai itu teman-teman semua itu upload ke Google Drive-nya, Pak ya, ke Google Masing-masing Drive-nya itu. masing-masing. Mm-mm. Nanti yang dibagikan di sini adalah Google Drive-nya, Pak. Nah, berisinya adalah file-file tugas dari skenario-skenario-nya. Nah, berarti yang di view mode itu semua filenya ya. Iya, iya, Bapak, iya. Ya, saya khawatirnya kalau misalnya hanya Microsoft Word-nya saja yang dikirimkan ke sini, sedangkan yang Excel-nya kan harusnya ada juga kan. Iya, Itu betul. Ya, ya, makanya pertanyaan di satu. sini dibagi menjadi tiga link ya, menjadi tiga link. Seperti ini, ada link skenario satu, link skenario 2, dan skenario 3 dari ya, Google Drive-nya atau masing-masing dari folder Google Drive-nya di-scan ke sini. Mungkin lebih Jadi aman ada tiga. folder ya saya. Iya, Karena kan di folder ada dua, bisa lebih dari dua file gitu, lebih dari betul, satu file. betul, Kalau betul, hanya Bapak. link file saja, Iya, nanti iya, khawatirnya yang sumber datanya nggak bisa diakses betul, gitu. betul, betul, Bapak. Ya, mungkin itu yang perlu saya tanyakan. Dari Baik, teman-teman itu ada yang lain mungkin yang perlu ditanyakan. iya, Ya, terima kasih, Pak. sama-sama, Pak. Dan ini teman-teman boleh eh, dikumpulkan batas maksimal itu 19.30, Bapak. Besoknya kita bertemu kembali di waktu dan jam sama untuk membahas tugas-tugas yang ini. Seperti itu. Silakan teman-teman yang lainnya ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan atau mungkin ada pertanyaannya malah dadakan setelah Zoom udah ditutup dadakan nanti tanyakan di grupnya ya atau ke admin Klorin yang udah tersedia ya, yang udah ada seperti itu. Silakan Yosep kasih kesempatan bagi teman-teman semua untuk bertanya, kita diskusi singkat, boleh, silakan. Atau teman-teman terburu mau mengerjakan soal yang tadi, boleh. Ya, kalau Pak, saya udah ngerti, nanti pertanyaannya itu gimana, boleh. Tapi untuk sebelum kita mengakhiri, teman-teman dan Bapak Ibu semua, boleh dong on cam-nya sebentar aja, karena dibutuhkan banget untuk dokumennya ya. Untuk dokumentasinya kita pertanggungjawabannya kepada BNSP. Sebentar aja. Nanti pihak admin, admin ada admin? Aman admin? Bapak, Ada ya. ya, Aman ya. mana? Iya. Ya ini karena ini dibutuhkan teman-teman dan Bapak Ibu cuma maaf minta izin waktunya sebentar aja untuk ini ya dokumentasi. Silakan Mbak Muhammad Rifki, Mbak Mas Adil Lukman, silakan Mbak Anissa Rahma ya.
Kalau punya ini kesempatan. Kalau misalkan Pak saya nggak ada ini gimana? Gimana? Mungkin bisa masuk dulu sebentar menggunakan mobile phone-nya ya, karena ini bukan dari klorin sendiri tapi dari manajemennya sendiri. Silakan ditunggu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dua teman kita lagi ya, Mbak Anissa Rahma sama Adi Lukman. Ada nggak teman-teman? Boleh dipanggil sebentar. Izin Pak, saya login dulu di HP, soalnya laptopnya gak connect kamera. Oke, boleh. Oh, boleh. Silakan. Mbak Anissa juga ada. Mbak Anissa, Mas Rifki ya. Oke. Nah, oke. Oke, untuk mungkin untuk menambahkan Mas Diki udah ada, eh, Mbak Clarista Ya, bisa Pak. itu bisa on cam biar memeriahkan mereka semua. Oh ya, sebentar, Pak. Oke, ya ini muncul satu lagi. Baik, oke kita tunggu Bapak Ibu. Nah, Mas Adi sudah tampil, Mbak Anissa sudah tampilkah? Sudah bisa tampilkah Mbak Anissa, Mbak Lorita? Oke, oke siap. Nah, udah muncul Mbak ini ya Melisa Rahma. Boleh Mbak Karista mungkin bisa difoto bareng. Silakan, silakan. Teman-teman lihat ke kamera ya, smile ya dengan santai, santun, smile. Ya, ada 3 pose teman-teman ya. Pertama kita gaya bebas dulu. Ini diminta oleh mereka teman-teman, bukan oleh klorin. Gaya santainya satu, silakan Mbak. Baik. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gaya gini Bapak dan teman-teman semua, ini gaya kompetensi ya, kompeten ya. Ya, ini disyaratkan oleh negara sendiri bukan dari kami. Silakan ya, silakan Baik. Mbak. 1, 2, 3. Oke. Terakhir adalah vokasi teman-teman, lambang vokasi seperti ini dan ini juga bukan dari kami tapi dari mereka juga. Silakan lambang vokasi. Silakan Mbak. Baik. 1, 2, 3. Sudah, Bapak. Oke. Baik, Bapak dan teman-teman semua, berakhirlah pertemuan pertama kita ini di jam waktu yang sama. Besok kita ketemu lagi di jam dan waktu yang sama untuk review soal teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, silakan di grupnya tanyakan ke Mbak adminnya. Nanti apa masalah teman-teman, kita akan segera bantu secara maksimal. Sekian dari saya, Yosef Kurniawan, beserta dengan tim Klorin yang lainnya mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat semuanya bagi teman-teman dan diberikan kelancaran, kemudahan, dan rezeki bagi kita semua. Semuanya. Amin, dober alamin. Saya tutup hari pertama ini. Kita ketemu besok dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lead teman-teman, boleh lead ya. Silakan izin.